Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan kurikulum merdeka. Di video sebelumnya saya sudah berbagi tentang kegiatan pembelajaran 1, yaitu berisi tentang rencana pembelajaran, di mana di dalamnya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang materi bahan pangan nabati. Yang pertama adalah bahan pangan, yang merupakan sumber makanan yang menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan bahan pangan sebagai sumber nutrisi yang akan membantu pertumbuhan dan memberikan energi untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bahan pangan nabati dan hewani. Kedua bahan pangan ini sama-sama menjadi sumber makanan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi, bahan pangan yang biasanya menjadi sumber makanan pokok atau utama bagi manusia adalah bahan pangan nabati. Dari namanya saja, kita mungkin sudah tahu bahwa bahan pangan ini berasal dari tumbuhan. Itu tentang bahan pangan yang ada dua ya, bahan pangan nabati dan hewani. Nah, sekarang adalah pengertian bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Contohnya buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian, serealia, dan rempah-rempah. Setelah pengertian, ada jenis bahan pangan nabati. Ada dua. Yang pertama, tanaman hortikultura, yang merupakan tanaman yang dihasilkan dari proses budidaya pertanian secara modern. Contohnya ada sayuran dan buah. Terus yang kedua, jenis tanaman pangan nabati adalah tanaman pangan, yang merupakan berbagai jenis tanaman yang mengandung banyak karbohidrat dan protein yang bermanfaat sebagai sumber tenaga atau energi bagi manusia. Ini tanaman pangan biasanya menjadi makanan pokok atau makanan utama. Contohnya kelompok tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, serta yang lain-lain. Itu jenis bahan pangan nabati. Ada dua ya, jenis bahan pangan nabati, yaitu tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Setelah pengertian jenis, sekarang adalah contoh bahan pangan nabati. Yang pertama, contohnya adalah buah-buahan. Buah dikenal sebagai bahan pangan yang memiliki rasa enak dan segar, serta mengandung banyak nutrisi yang berguna bagi tubuh manusia. Betul ya, rasanya enak, memang segar. Apalagi pas panas-panas, makan buah semangka. Segar, seperti itu. Oke, itu buah-buahan yang banyak mengandung nutrisi. Contohnya bisa buah semangka, apel, mangga, jambu, pisang, dan lain-lain. Yang kedua adalah sayur-sayuran, yang merupakan bahan pangan yang memiliki gizi cukup lengkap. Contohnya ada terong, kangkung, timun, dan lain-lain. Contoh bahan pangan nabati yang ketiga adalah serealia, yang merupakan bahan pangan yang dihasilkan dari biji-bijian tumbuhan pangan yang ditanam sebagai sumber makanan pokok bagi manusia. Contohnya adalah beras, jagung, gandum, sorghum, dan barley, serta yang lain-lain. Yang nomor 4 adalah kacang-kacangan, di mana kacang-kacangan ini dihasilkan dari jenis tanaman pangan yang memiliki biji berukuran relatif lebih besar dari jenis biji-bijian serealia. Contohnya kacang tanah, kacang kedelai, kacang almond, kacang pinus, kacang mete, dan lain-lain. Yang kelima adalah umbi-umbian, yang merupakan bahan pangan nabati yang terbentuk di dalam tanah. Contohnya kentang, singkong, talas, bawang, bengkoang, dan lain-lain.
Yang keenam adalah rempah-rempah, yang merupakan bahan pangan yang biasanya dimanfaatkan sebagai penguat rasa pada makanan. Sebagai penguat rasa kalau kita memasak makanan. Dan memiliki berbagai kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Bisa juga dibuat jamu ya, seperti beras kencur, seperti itu. Oke, contohnya rempah-rempah ini adalah jahe, kayu manis, kunyit, kencur, dan lain-lain. Dari pengertian, dari jenis, dan juga contoh bahan pangan nabati, selanjutnya adalah karakteristik bahan pangan nabati. Ada bahan pangan nabati yang bertekstur fisik lunak. Contohnya sayuran, ada terong, bayam, gubis, dan lain-lain. Itu sayuran yang bertekstur lunak. Dan ada buah-buahan yang bertekstur lunak seperti pepaya, mangga, pisang, dan lain-lain. Terus ada bahan pangan nabati yang bertekstur keras. Contohnya umbi-umbian seperti singkong, bengkuang, kentang, dan lain-lain. Dan buah seperti apel, salak, dan pir. Itu adalah bahan pangan nabati yang bertekstur keras. Ada bahan pangan nabati yang bertekstur ulet. Contohnya akar teratai, ginseng, dan lain-lain. Bahan pangan nabati yang bertekstur rapuh, bahan pangan yang diolah dengan cara dikeringkan seperti gaplek dan jagung pipilan. Nah, itu adalah karakteristik bahan pangan nabati. Yang kedua adalah karakteristik bahan pangan nabati berdasarkan rasa. Ada rasa manis, contohnya pepaya, pisang, jambu, dan lain-lain. Ada rasa asam, contohnya markisa, kedongdong, jeruk, dan asam jawa. Ada rasa pahit, contohnya daun pepaya, pari, dan kopi. Selanjutnya adalah manfaat kandungan protein pada bahan pangan nabati. Yang pertama, dapat menjaga berat badan. Yang kedua, dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Yang ketiga, dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Yang keempat, dapat menurunkan resiko penyakit kanker. Yang kelima, dapat meningkatkan performa olahraga, dan lain-lain. Jadi, yang pertama adalah tentang pengertian bahan pangan nabati. Yang kedua, jenis bahan pangan nabati. Yang ketiga, contoh bahan pangan nabati. Yang keempat, karakteristik bahan pangan nabati. Yang kelima, manfaat kandungan protein bahan pangan nabati. Jadi sudah ada 5 pembahasan tentang bahan pangan nabati. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada masukan, kritik, dan saran, silahkan komen di bawah video ini. Salam prakarya dan kewirausahaan. Kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.